Yang ingin saya garis bawahi adalah jangan pernah mengaku orang-orang tarekat kalau tidak pernah mengolah ketenangan diri. Jangan pernah mengaku-ngaku orang tarekat kalau tidak pernah berzikir. Ketika seseorang masuk di dalam satu majelis tarekat, maka akan sering mendengar satu ungkapan, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari dasar dalil tersebut, makanya seorang pelaku tarekat yang di dalam satu majelis tarekat itu harus sadar akan dua hal. Yang pertama adalah arafa nafsahu, mengenal dirinya sendiri. Yang kedua adalah arafa rabbahu, mengenal Tuhannya. Kalau kita jabarkan akan hakikat tentang arafa nafsahu, mengenal diri, yang harus sering dia lakukan adalah sadar diri, menyadari diri sendiri, sang diri pribadi, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, dan bagaimana sifat-sifatnya. Sang diri pribadi ini agar lebih bisa kita kenali dengan murni, maka seseorang yang masuk di dalam majelis tarekat harus sering melakukan satu hal. Apa itu? Tirakat-tirakat yang bersifat meditatif, yaitu satu tirakat yang membuat dirinya tenang. Di dalam kehidupan duniawiyah kita, banyak unsur-unsur yang membuat diri kita nggak tenang, jiwa kita nggak tenang. Di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bekerja, di dalam kehidupan bersosialisasi, dan di dalam kehidupan kita mengaplikasikan diri kita, banyak sekali satu hal-hal yang membuat diri kita tidak tenang. Makanya hal-hal yang bersifat meditatif ini harus sering dia lakukan. Bagaimana makna sederhananya? Sederhananya gini, kalau kita masuk dalam dunia tarekat, harus sering melakukan kontemplasi, harus sering melakukan meditasi, harus sering melakukan semedi, harus sering melakukan wukuf, tawakuf, berdiam diri, agar muncul ketenangan jiwa kita, ketenangan pribadi kita. Dalam keadaan yang tenang itu, maka kita akan bisa secara jelas menelaah apa yang terjadi akan diri kita. Dan lama-lama kita akan mengenal diri kita dan segala warna-warna yang terjadi di dalam diri kita. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal diri kita, berikut dengan keadaannya, berikut dengan warna-warna situasinya, maka kita bisa dengan mudah mengasah pribadi kita, mengolahnya agar menjadi satu pribadi yang matang, menjadi suatu pribadi yang dewasa, menjadi satu pribadi yang sepuh, yang paham atas hidup dan kehidupannya, dan akhirnya dengan mudah bisa bertahan di dalam hidupnya dan mudah untuk menjalani segala yang terjadi di dalam hidup dan kehidupannya. Dalam faktanya, banyak sekali orang masuk dalam ilmu tarekat
tapi tidak pernah melakukan hal-hal yang meditatif. Dia membiarkan dirinya untuk terjerumus kepada hal-hal yang membuatnya tidak tenang. Makanya kalau jiwa kita tidak tenang, sulit untuk melangkah kepada yang kedua, yaitu araf bahu, mengenal Tuhannya. Hanya orang-orang yang tenanglah, jiwa-jiwa yang tenang, pribadi yang tenang, itu yang bisa diperjalankan. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, sama Allah diperjalankan, dipanggil dia, irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu. Nah ini yang kita garis bawahi adalah kenapa harus diperjalankan. Diperjalanan kemana? Diperjalankan agar setiap waktu, setiap saat, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari umur ke umur, itu semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Loh, kok harus dekat dan semakin dekat? Karena kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan tidak dari jarak yang dekat, maka tidak maksimal pengenalan itu. Makanya harus memperjalankan dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Itulah yang disebut proses tarekat. Perjalanan kita semakin dekat, dan dekat itulah disebut tarekat. Kalau kita racut secara sederhana, berarti harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah menenangkan diri, itu harus kita lakukan. Semedi, meditasi, kontemplasi, penenangan diri harus kita lakukan. Dan agar kita itu diperjalankan, maka kita harus sering melakukan zikir. Masuk di dalam dunia tarekat kok nggak pernah meditasi, kontemplasi, semedi, tawakuf, dan tidak pernah zikir, ya akhirnya dia bertarekat itu hanya angan-angan belaka, impian-impian kosong. Dia hanya akan sibuk dengan teori-teori yang ada di dalam majelis tarekohnya. Padahal kita harus hati-hati. Yang namanya teori itu tidak akan lepas dengan persepsi subjektif. Ketika kita sebagai subjek tidak pernah menenangkan diri, tidak pernah berzikir, maka kita akan mudah salah di dalam memahami ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Kasarannya gini, Mas, ngaku-ngaku tarekat, tidak pernah meditasi dan tidak pernah berzikir, tidak pernah menenangkan diri dan tidak pernah memperjalankan diri. Ya repot. Ketika kita melakukan satu pengolahan pribadi, itu ada hidayahnya. Dengan kita mengolah pribadi, mengasah pribadi, itu ada hidayah. Namanya nur hidayatullah. Dan ketika kita memperjalankan diri pun, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk-petunjuk. Petunjuk untuk mematangkan pribadi, petunjuk untuk mendewasakan pribadi, dan petunjuk untuk dekat dengan Allah dan semakin kenal dengan Allah. Kenal secara hakiki, itu yang disebut hakikat. Dan pengenalan kita akan Allah itulah yang disebut ma'rifatullah.
Dan lama-lama secara alami, karena kita sering mengolah pribadi, memperjalankan pribadi, seseorang yang matang pribadinya, itulah yang disebut dengan insan kamil. Dan ketika dia sukses menembus alam kurbah, itulah kamilmu kamil. Secara pribadi dia mematangkan diri, dan secara ketauhidan dia diridhoi oleh Allah. Kamil dan kamil. Diakui oleh Tuhannya. Kamil. Ini adalah sebagian dari keilmuan yang disebut insan kamil, walaupun nanti banyak sekali makna-makna runtutan-runtutan setelahnya. Yang ingin saya garis bawahi adalah jangan pernah mengaku orang-orang tarekat kalau tidak pernah mengolah keterangan diri. Jangan pernah mengaku-ngaku orang tarekat kalau tidak pernah berzikir. Sebetulnya gini, kita melakukan semedi lah, apalah istilahnya, agar mudah kita melakukan semedia atau meditasi. Semedi atau meditasi, kemudian laku zikir. Secara hakikatnya, orang yang melakukan dua hal tersebut, sebetulnya dia sedang menyibak satu hijab yang mengubur dirinya, satu hijab yang membuat dia terkurung, terkubur di dalamnya. Akhirnya sang jiwa, sang pribadi ini tidak menemukan yang namanya kemerdekaan, kebebasan. Kebebasan pribadi, kebebasan jiwa yang didasari dengan kematangan, kedewasaan, dan dekat dengan Tuhan, inilah yang disebut pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang tercerahkan, jiwa-jiwa yang tercahayakan, pribadi-pribadi yang menemukan nur hidayatullah. Kalau kita tidak melakukan dua hal tersebut, banyak sekali potensi-potensi yang membuat diri kita terkubur. Dan dari hal yang membuat diri kita itu terkubur, akhirnya akan melahirkan yang namanya penderitaan. Banyak orang yang terkubur oleh keadaannya, keadaan dirinya, terkubur oleh hal-hal yang negatif di dalam dirinya, pikiran-pikiran negatif, hati-hati yang negatif. Maksud saya isi hati yang negatif. Banyak kebencian, banyak kedengkian, iri, hasut, cemburu, dendam. Itu akan mengubur jiwa kita, dan tersiksalah jiwa kita dari rasa benci, rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu, rasa dendam, rasa marah yang membludak, rasa penyesalan yang tiada batas. Sesungguhnya orang-orang yang terkubur di situ, dia tidak sadar bahwa dia sedang menderita jiwanya. Kemudian mungkin ilmunya sudah banyak, tapi justru ilmunya mengubur dirinya, terkubur dalam konsep-konsep yang tiada akhir, karena tidak pernah dia nyatakan di dalam meditatif dan takoruban, penenangan diri dan pendekatan diri kepada Allah. Hal-hal yang tidak pernah dia nyatakan, dia aplikasikan menjadi satu aktualisasi diri, maka itu akan menjadi satu lamunan, khayalan, angan-angan kosong. Dan itu justru akan menjauhkan diri kita dari yang namanya zauq,
yang mencerahkan pribadi kita, membuat pribadi kita terang. Jauh dari itu semuanya. Banyak sekali potensi-potensi pengkuburan diri. Bekerja terkubur oleh pekerjaannya. Berkeluarga terkubur oleh situasi di dalam dia menata keluarga. Ketika dia berperasaan, terkubur oleh perasaannya sendiri, terkubur oleh pikirannya sendiri, terkubur oleh dirinya sendiri, unsur-unsur dirinya sendiri. Maka dia mempunyai jiwa yang belum terbangkitkan dari alam kuburnya. Semuanya serba mengubur dirinya. Ketika dia kaya, terkubur oleh kekayaannya. Ketika dia miskin, terkubur oleh kemiskinannya. Ketika bahagia, terkubur oleh kebahagiaannya. Ketika dia menderita, terkubur oleh penderitaannya. Ini adalah menandakan jiwa-jiwa penasaran, jiwa-jiwa yang terjadi yang namanya sukma pengrantuan, yang selalu penasaran, terbang kemana-mana, walaupun dia sebetulnya ada di dalam satu wadah yang jelas, namanya jelas bagaimana kedudukan dan posisinya. Lah disitulah akhirnya kematangan pribadi, pendewasaan pribadi tidak akan terjadi. Kemudian jarang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah itu adalah sumber dari segala sumber. Apapun yang ada di alam semesta ini, sumbernya ya Allah itu. Allahu Somad. Allah tempat bergantung. Dialah sumber pertolongan. Dialah sumber petunjuk. Dialah sumber dari kepandaian. Dialah sumber pandangan. Dialah sumber hidayah. Dialah sumber pencerah. Dialah sumber dari daya kuasa dan daya kekuatan kita. Maka kalau jauh dengannya, akan jauh dengan ridhonya. Hidup yang tidak diridhoi akan gelap, banyak penderitaan. Keberadaan yang tidak diridhoi, maka dia akan berada di dalam satu posisi yang gelap, posisi yang menderita. Pernah saya kemarin terangkan, dia menikah karena pernikahannya nggak diridhoi, maka pernikahannya akan melahirkan penderitaan-penderitaan. Dia bekerja karena pekerjaannya tidak diridhoi, maka pekerjaan itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Ketika dia bersosialisasi, karena dia jauh dari ridhonya, sosialisasinya akan membuat penderitaan. Mungkin banyak fitnah, banyak didera masalah atas sosialita yang dia lakukan. Bahkan kalau dirinya tidak diridhai, apapun yang dilakukan, apapun yang dia ucapkan, dari pandangannya, pendengarannya, pemikirannya, perasaannya, semuanya tidak diridhai atau belum diridhai, semuanya itu adalah potensi-potensi penderitaan. Ketika kita mendekat kepada Allah, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, hanya Tuhan yang kita tuju dan ridhonya yang kita cari, maka ridho itulah sebagai titik pencerah dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara kehidupan bersosialisasi dan kehidupan pribadi. Ngeten niku Mas. Dadi jenengan masuk di majelis kayak gini, kalau belum siap untuk melakukan satu pengolahan pribadi, mendekatkan diri kepada Allah, ya akhirnya azamnya itu belum
murni di dalam bertujuan. Tujuannya bertarakat itu hanya untuk mencari ridha Allah. Dan tujuannya secara murni hanya Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Karena kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Dan ketika panjenengan masuk dalam majelis ini, mosok mengargulek konsep toh. Nggih. Harus dinyatakan. Kalau tidak pernah meditasi, tidak pernah menenangkan diri, kita akan terombang-ambing oleh desas-desus. Dan desas-desus itu membuat kita bingung. Ini ada apa sih? Akhirnya mulailah dia ragu dengan dirinya, ragu dengan majelisnya, ragu dengan gurunya. Akhirnya tidak menemukan ajaran inti yang dia cari di dalam sebuah majelis tarekat. Makanya tidaklah menutup kemungkinan banyak orang-orang malah justru secara dia tidak sadar dia masuk dalam politisasi tarekat. Entah itu politisasi pribadi, entah itu politisasi pikiran, entah itu politisasi perasaan, politisasi nafsu. Dia tidak menemukan zauq bahwa masuk di dalam sebuah majelis tarekat itu akan membuat dirinya terasah, terbimbing, terolah, termatangkan, terdewasakan, dan diperjalankan kepada Tuhan yang maha menata alam semesta, yang menjadi sesembahan semesta raya ini, baik dohir maupun batin. Ya, harus sering melakukan satu tirakat meditatif dan zikir. Kalau enggak, ya saya no comment. Gitu. Ya, paham ya?